11 juta Ah, sangat cukup. Ketimpangan yang terjadi seperti kayak di Surabaya maupun di kota-kota besar. Di Indonesia ini kan lapangan pekerjaan ya sangat kurang gitu. Orang kaya udah kaya malah dikorupsi. what's up guys? Welcome back to the channel. My name is Raffi. Today we are here at Airlangga University, which is one of the best university in Indonesia. Thank you for joining me. Let's go. Halo guys, dengan Kak siapa nih? Aku dengan Naidi, umurnya 20 tahun. Dengan Kak Ageng, saya sekarang umur 20 tahun. Matthew, aku tahun ini 21. Rifki, umur 24. Oke Kak. Kak, menurut pendapat Kakak nih, gaji bulanan rata-rata Indonesia ini berapa sih Kak? Rata-rata di Indonesia ini kan sesuai UMR kota ya Mas. Mungkin kita karena aku di Surabaya, jadi mungkin sekitar normalnya sih 4 sampai 6 mungkin gitu, normal. 4-6 juta per bulan Kak ya? Mungkin sekitar 5 jutaan mungkin, kurang lebih. Iya. Per bulan Kak ya? Sekitar 4 jutaan atau mungkin 4,5-an seperti itu. Rata-rata 2 jutaan. Kalau gaji sekitar 11 juta per bulan, ini cukup gak sih Kak untuk biaya hidup? Mungkin buat satu orang ya, menurut aku itu cukup untuk kalau di Surabaya untuk 1 bulan. Untuk orang yang sederhana ya, mungkin kira-kira masih cukup aja sih. Cuman kalau emang orangnya udah yang menengah ke atas itu kurang sih menurut saya. Mungkin menurut saya cukup sih, tergantung sama gaya hidup yang dilakukan sama masing-masing individu itu sendiri. 11 juta Ah. sangat cukup. Apakah menurut Kakak ketimpangan ekonomi di Indonesia itu parah Kak? Ketimpangan ekonomi Indonesia itu menurut aku lumayan parah ya. Karena mungkin yang pertama kita dari UMR aja berbeda-beda. Kayak mungkin di daerah Karakosta dari Lampung itu aja kita UMR-nya masih 3 juta. Jadi kayak ketimpangan ekonomi dengan Jakarta, dengan Surabaya atau kota besar itu agak jauh. Nah jadi menurut aku emang agak parah. Dan juga aku mungkin satu sosial orang-orang kan berbeda-beda. Makanya terjadi ketimpangan ekonomi yang mungkin agak tinggi gitu sih. Menurut saya cukup parah sih Kak di Indonesia ini. Jadi kayak misal ya contoh aja kayak misal artis Raffi Ahmad gitu kan, sama kita kan kayak udah beda banget dari ya kayak hidupnya udah beda banget. Menurut saya sih dalam batas yang agak sedikit berbahaya sih, karena juga aku lihat-lihat juga banyak kayak ketimpangan yang terjadi seperti kayak di Surabaya maupun di kota-kota besar, dan itu mungkin menurut saya perlu diatasin sih sama pemerintah sendiri seperti itu biar nggak ada ketimpangan yang terjadi. Parah sih, soalnya ada beberapa daerah yang gajinya itu sangat timpang. Apalagi kalau kita lihat dari regional ya, khususnya regional Indonesia Timur dan Barat itu yang di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa itu sangat jauh. Ya, ketimpangannya sangat jauh. Menurut laporan ketimpangan global tahun 2022 ya, Indonesia menempati peringkat ke-6 secara global. Gimana pendapat Kakak tentang ini? Wah, sedih ya. Agak miris mungkin ya. Karena jujur kan Indonesia ini kan lagi penyetaraan ekonomi ceritanya. Cuman mungkin melihat kereta kita di peringkat nomor 6, jadi mungkin karena artinya kan ada sesuatu yang gak berjalan dengan baik nih. Mungkin apalagi aku masih mahasiswa, aku belum menemukan dunia kerja, jadi kayak belum paham gimana mungkin soal sedihnya dunia kerja. Jadi jujur sedih karena kayak akan melihat masa depan yang kayaknya menyedihkan gitu di Indonesia. Ya cukup sedih sih Kak, negara saya jadi ya rendah lihat oleh negara lain. Emang ada terjadi ketimpangan. Nah, emang seharusnya kita sebagai diri kita sendiri itu sama pihak dari pemerintah atau yang perusahaan tuh emang harus melihat juga sih lingkungannya gimana, kayak terjadi ketimpangan atau gimana. Nah, emang harus diatasin langsung sih, karena kalau misalnya emang berbahaya dan terjadi terus-menerus, takutnya akan jadi yang kita nggak ingin tahu gitu, atau worst case-nya seperti itu. Sedih sih, soalnya kan kita sama-sama tinggal di Indonesia tapi dengan gaji yang sangat berbeda, itu sangat sedih. Karena contohnya di gaji di Surabaya sama gaji yang di Banyuwangi itu jauh sekali perbedaannya kalau saya lihat. Di Banyuwangi itu mungkin 2 jutaan, di sini 4 jutaan. Jadi sangat jauh. Apakah kebanyakan orang kaya di Indonesia adalah orang yang hasil usaha sendiri atau dari turun-menurun nih Kak? Jadi sebenarnya 50-50 menurut aku ya. Karena ada orang yang mungkin emang keturunan kaya dan melanjutkan jadi dia bisa lebih kaya. Ada orang yang mungkin biasa aja karena usaha yang keras dia bisa ngelanjutin. Kalau rata-rata sih mungkin kebanyakan dari usaha sendiri ya Kak. Kalau turun-temurun itu cuma kayak beberapa gitu. Dan kalau emang turun-temurun itu kayak udah kayaknya over banget gitu loh. Kalau orang yang merintis sendiri itu ya kayaknya masih ya standar-standar aja gitu. Mungkin saya percaya lebih ke arah yang kerja keras sih. Kenapa? Karena kalau misalnya turun-temurun tuh kadang-kadang orang tuh terbawa nyaman, nggak keluar dari zona nyaman. Tapi kalau orang yang pengen bekerja keras atau gimana, dia tuh pasti keluar dari zona nyamannya dan ingin tahu bagaimana sih dapat uang yang banyak, dan akhirnya kalau misalnya Tuhan izinkan tuh sukses. Faktor pertama sih karena privilege ya. Ya karena turunan dari orang tuanya sehingga dia menikmati. Terus
faktor selain itu karena kerja keras dan peruntungan sih. Jika seorang berasal dari keluarga yang miskin nih, dengan cara dia bekerja keras, apakah dia bisa sukses? Bisa, karena buktinya banyak. Cuman mungkin kita nggak bisa menyamaratakan bahwasanya semua orang mungkin yang kurang mampu dengan usaha aja bisa langsung sukses tuh nggak semua. Karena kan progresnya pertama panjang. Mungkin butuh nggak 1-2 tahun, mungkin butuh bertahun-tahun. Menurut saya bisa sih Kak. Ya contohnya seperti ya anak-anak kuliah ini kan ada yang dari kalangan bawah gitu kan, dia berusaha keras belajar terus sampai akhirnya dapat pekerjaan yang bagus juga. Menurut saya bisa karena banyak jalan menuju Roma. Jadi banyak jalan buat dapat banyak sekali pengalaman dan itu tentunya akan buat benefit ke depannya seperti itu. Bisa, tapi bukan hanya kerja keras, tapi berdoa juga jangan lupa. Ya, karena faktor keberuntungan itu selalu ada pada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Apa kesenjangan ekonomi di Indonesia tuh begitu besar, Kak? Kita mungkin berkaca kepada ya pertama dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita. Yang kedua itu mungkin dari mungkin POV-nya pemerintah ya. Jadi kan ini bukan PR pemerintah. Kenapa kesenjangan ekonomi itu bisa besar? Apakah karena pemerintah ini tidak memberikan ruang lingkup yang cukup untuk orang-orang yang kurang mampu untuk mencari pekerjaan atau gimana gitu? Salah satunya faktor lapangan pekerjaan mungkin ya kayak kayak di Indonesia ini kan lapangan pekerjaan ya sangat kurang gitu. Kita populasi manusianya sangat banyak tapi lapangan pekerjaannya kurang, jadi ya banyak orang pengangguran, akhirnya ketimpangannya ya besar juga. Nggak terjadi secara menyeluruh sih, misal kayak kadang-kadang di daerah sini ada yang miskin, daerah sini terus kayak kurang dilihat oleh pemerintah seperti itu. Kayak kurang langsung menyuluh langsung ke sana, jadi kurang bisa mengatasi kemiskinan seperti itu. Mungkin menurut saya seperti itu. Kesenjangan begitu besar. Mungkin karena ini ya, perusahaan-perusahaan besar itu hanya mau berinvestasi di daerah-daerah yang punya potensi. Jadi daerah-daerah yang tertinggal itu belum ada minat dari perusahaan-perusahaan besar untuk ke sana, sehingga banyak orang desa yang nyari kerjaannya di kota, sehingga kenapa gaji di kota itu lebih besar daripada gaji yang orang yang tinggal di desa. Apakah ada saran yang bisa Kakak berikan untuk kesenjangan ekonomi ini, Kak? Ini aku saran untuk negara berarti atau gimana? Wah, ini karena aku bukan anak hukum atau anak ekonomi. Ya, aku cuma anak ekonomi biasa ya. Ya mungkin pemerintah kan sebenarnya punya beberapa program kerja untuk memberantas kesenjangan ekonomi ya. Ya kayak lapangan pekerjaan dan segala macamnya. Jadi karena yang kita lihat mungkin nyatanya itu ada beberapa yang nggak berjalan dengan baik, atau ada beberapa yang malah kayak kita lihat aja orang-orang malah korupsi, orang kaya udah kaya malah dikorupsi, orang yang mungkin biasa aja malah intinya malah dizolimkan gitu loh di dunia ini. Maka mungkin pemerintah tugasnya untuk menyatakan keadilan di setiap warga Indonesia di antara warga. Kalau dari saya mungkin untuk pemerintah bisa ditambah lagi ya lapangan pekerjaan untuk kita masyarakat ini. Terus mungkin ada pelatihan juga supaya nanti ketika kita masuk ke dunia pekerjaan ya nggak kaget gitu Kak. Gitu sih Kak. Jadi kita sendiri sih jangan terlalu boros, dan tentunya untuk pemerintah bisa langsung terjun ke lapangannya biar tahu cara pasti, dan kalau misalnya kita terjun ke lapangannya pasti kita mengetahui kira-kira solusi yang diperlukan oleh lingkungan tersebut atau itu solusinya seperti apa. Seperti itu. Ya pada pemerintah dan investor agar bisa lebih fokus ke desa sih, agar supaya bisa mengimbangi kesenjangan pendapatan orang kota dan di desa. Itu saja. Oke, baik. Jadi supaya adil sama gitu kayaknya. Oke guys, that's all for this video. Thank you so much for watching. We hope you learn something. Please like, comment, and subscribe. And I'll see you next time.